kuda, misalnya seperti itu para kanca. Nah, ketika kita mengucapkan kata kuda, otomatis gitu dengan otomatis pikiran kita itu langsung mengungkapkan idea tentang kuda yang terbaik menurut pikiran kita, seperti itu para kanca. Di situ yang dimaksud sama Hazrat Inayat Khan itu, bahwa suara itu adalah kunci dari untuk mengakses vibrasi yang dekat dengan kita, seperti doa yang terucap gitu kan, kemudian mantra-mantra kalau di timuran itu kan banyak sekali gitu para kanca ya, atau zikiran-zikiran, amalan-amalan, apalah dawaman bahasanya, apalah seperti itu para kanca. Dan itu adalah kata gitu loh. Itu sisi mistis kata yang dimaksud oleh Hazrat Inayat Khan ini para kanca, dan itu akan langsung para kanca Misteri Timur Bumi. Kita akan melanjutkan membedah atau mengulik gagasan Hazrat Inayat Khan dalam dimensi mistik musik dan bunyi para kanca. Kali ini kita akan membahas sisi mistik dari kata-kata para kanca. Setelah yang satu ini, jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya. Bapa Adam, Bapa Angkasa, Ibu Pertiwi, Kula Angkis, Sakang Pangan, Sarimane, Sawika, Saranaga, Gampil, Sarining Gampil, Kasanala, Yahu Allah, Yahu Menurut Hazrat Inayat Khan, kata itu adalah kunci untuk mengakses sebuah daya atau vibrasi para kanca. Jadi maksudnya seperti ini para kanca. Misalnya ya, ada sebuah contoh. Misalnya kita menyebutkan kata kuda, misalnya seperti itu para kanca. Nah, ketika kita mengucapkan kata kuda, otomatis gitu dengan otomatis pikiran kita itu langsung mengungkapkan idea tentang kuda yang terbaik menurut pikiran kita, seperti itu para kanca. Dan ketika pikiran kita sudah memunculkan idea yang terbaik tentang kuda, otomatis seluruh tubuh akan memunculkan dayanya untuk menopang bahwa idea kuda yang kita ucapkan itu adalah yang terbaik. Itu seperti itu para kanca. Atau yang lainnya, misalnya buah, apel. Ketika kita mengucapkan kata apel, maka pikiran kita akan menyajikan idea tentang apel yang terbaik, dan seluruh tubuh akan mengiyakan atau akan mengaminkan bahwa idea apel yang terbaik itu seperti itu. Jadi itu tidak direncanakan dan tidak diiniin. Di situ yang dimaksud sama Hazrat Inayat Khan itu, bahwa suara itu adalah kunci dari untuk mengakses vibrasi. Nah, ketika idea itu sudah ditawarkan, maka vibrasinya sudah muncul. Seperti itu para kanca. Vibrasinya sudah muncul dan kita akan menangkap vibrasi itu. Seperti itu. Dan konon ada seorang yang meneliti, seorang peneliti dari Jepang ya, bahwa ada dua gelas air, setiap hari diumpat satu gelas, yang gelas lainnya setiap hari dipuji. Lalu dalam kurun waktu tertentu diuji di laboratorium,
kedua gelas air ini memiliki partikel yang berbeda, seperti itu para kanca. Dan di situ melengkapi dari part ini, dari gagasannya Hazrat Inayat Khan ini para kanca, bahwasanya penelitian Masaru Kimoto ini yang dari ilmuwan dari Jepang itu melengkapi konsep dari sisi mistik kata Hazrat Inayat Khan ini para kanca, yang mana menurut Hazrat Inayat Khan adalah kunci untuk mengakses sebuah daya melalui vibrasi yang dilemparkan oleh kata gitu. Dan makanya harus berhati-hati menyematkan kata terhadap sesuatu, untuk sesuatu, seperti itu para kanca. Dan kalau kita ini gitu melihat di yang dekat dengan kita seperti doa yang terucap gitu kan, kemudian mantra-mantra, kalau di timuran itu kan banyak sekali gitu para kanca ya, atau zikiran-zikiran, amalan-amalan, apalah dawaman bahasanya, apalah seperti itu para kanca. Dan itu adalah kata gitu loh, itu sisi mistis kata yang dimaksud oleh Hazrat Inayat Khan ini para kanca. Dan itu akan langsung auto connect ke pikiran, dan pikiran akan menyajikan ide yang terbaik, kemudian ditopang sama seluruh variabel dalam tubuh ini, seperti itu para kanca. Dan setelah sistem mistik kata, gagasan dari Hazrat Inayat Khan itu selanjutnya adalah sisi mistik dari getaran vibrasi para kanca. Kalau kata tadi sudah ada makna yang terkandung. Jadi misalnya tadi kuda, ketika mengungkapkan kuda itu sudah ada makna yang terkandung dari kata itu sendiri. Lalu kemudian pikiran langsung menyajikan ide terbaiknya gitu. Nah sekarang vibrasinya, sisi mistik dari vibrasi. Jadi vibrasi ini menurut Hazrat Inayat Khan itu terjadi dimanapun dan kapanpun gitu, dalam rangka mengkoneksikan satu vibrasi dengan vibrasi yang lain untuk membentuk vibrasi besar yang terus-menerus. Vibrasi hanya bisa ditangkap oleh vibrasi yang lain dengan cara vibrasi pula. Vibrasi yang tertangkap akan meninggalkan kesan untuk alam sadar, bukan sebuah informasi detil gitu loh. Jadi kalau di belahan ini, di tataran Sunda itu ada istilah misalnya waas para kanca. Nah, ini akan lebih hebat gitu pengaruhnya dibandingkan dengan kata. Jadi ketika sudah kita ketemu rasa waas, itu suatu keadaan di mana rasa nyaman yang tak terlugaskan, seperti itu para kanca. Dan ketika rasa itu muncul, itu secara otomatis tubuh ini akan mengeluarkan dayanya gitu untuk mengakses vibrasi tanpa bantuan pikiran. Kalau sebelumnya kata itu melalui pikiran dulu, pikiran menyajikan idea, lalu seluruh tubuh menopang dayanya gitu. Nah kalau vibrasi tanpa melalui pikiran, tubuh akan menangkap kesan dan seluruh tubuh akan mengeluarkan dayanya untuk menyamakan frekuensi dengan vibrasi yang diterimanya, seperti itu para kanca. Seperti kita misalnya sedang jalan, tiba-tiba ada angin atau sebuah aroma tertentu gitu yang membawa kita ke satu dimensi rasa yang tak terjelaskan gitu loh. Jadi vibrasi akan lebih dahsyat kekuatannya menurut Hazrat Inayat Khan dibandingkan dengan kata, seperti itu para kanca. Dan itu ketika tertangkap. Nah sekarang ketika dibalik pun demikian gitu. Jadi vibrasi yang kita keluarkan dengan kesungguhan, dengan total dan dengan sempurna gitu, dengan niat yang sempurna, dengan daya yang sempurna, maka vibrasi yang dipancarkan itu akan ditangkap pula oleh sekitarnya gitu, oleh tumbuhan, oleh apa gitu, bahkan oleh batu misalnya, apalagi manusia gitu, akan ditangkap dan akan meninggalkan kesan yang sama pula. Sebagaimana tadi kita menangkap
seperti kesan yang tak terjelaskan itu, seperti itu para kanca. Dan di sini apa yang di video-video awal dibahas bahwasannya vibrasi ini digunakan untuk para wali atau para sufi tadi yang untuk menyelaraskan alam, sehingga dia sifatnya aneh apa itu dalam rangka menjaga keseimbangan. Ini menggunakan ini seperti itu, menggunakan vibrasi ini para kanca. Dan menurut Hazrat Inayat Khan, rasa yang tak terjelaskan dari vibrasi tadi itulah musik. Itulah musik, seperti itu para kanca. Jadi ketika kita mengeluarkan vibrasi yang tadi tanpa melalui pikiran gitu, itu kita sudah melemparkan satu nada untuk simfoni besar, seperti itu para kanca. Jadi urutannya tadi, vibrasi yang tertangkap melahirkan sesuatu dimensi rasa yang tak terjelaskan gitu. Lalu pun sebaliknya, ketika kita memancarkan satu vibrasi akan tertangkap menjadi oleh vibrasi yang lain menjadi rasa yang tak terjelaskan pula, seperti itu para kanca. Nah, kemudian ini akan lebih luar biasa lagi para kanca, bahwasanya vibrasi akan menjelma menjadi bahasa kosmis para kanca. Jadi kalau kita perhatikan gitu, seorang ibu misalnya gitu ya, seorang ibu yang menyusui, memiliki anak yang masih menyusui, bayi masih menyusui, yang notabene bayi itu tidak bisa mengungkapkan apa yang dia mau, atau belum bisa bicara gitu, belum bisa informatif, belum berada di ranah ilmu pengetahuan gitu. Tapi ibu mampu menangkap apa yang dimaui oleh bayinya, seperti itu para kanca. Kenapa demikian? Karena karena si bayi memancarkan vibrasi dan ditangkap oleh ibunya dengan vibrasi pula, seperti itu para kanca. Dan di sini terjadilah bahasa kosmik melalui media vibrasi para kanca. Lalu kemudian petani-petani yang mampu menangkap kapan musim berganti, lalu para pemburu pengumpul di hutan yang mampu merasakan kapan hewan buruannya akan lewat, kapan hewan buruannya akan pergi meninggalkan daerah itu. Dan itu adalah vibrasi yang ditangkap oleh vibrasi, seperti itu para kanca. Dan di sini Hazrat Inayat Khan menuliskan, segala sesuatu di semesta ini berbicara, maka dari itu kata bukanlah satu-satunya yang dapat terdengar. Seperti itu para kanca. Jadi kalau kita mengingat masa kecil itu kadang suka mendengar kisah bahwa Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan semut, bahwa Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan laba-laba dan sebagainya, dengan burung, seperti itu para kanca. Dan itu bukan karena burungnya berbicara ataupun semutnya berbicara dalam konteks ini para kanca, akan tetapi Nabi Sulaiman mampu menangkap bahasa vibrasi para kanca. Kita akan melanjutkan vibrasi sebagai bahasa kosmis di video-video yang akan datang para kanca. Dan terima kasih buat para kanca yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Dan terima kasih juga untuk para kanca yang sudah subscribe. Dan bagi para kanca yang belum subscribe, silahkan subscribe para kanca. Itu akan membuat kita semakin bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Kita akan melanjutkan vibrasi sebagai bahasa kosmis, gagasan dari Hazrat Inayat Khan di video-video yang akan datang para kanca.
Akhir kata dari kami, misteri Timur Bumi, jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya. Bapa Adam, Bapa Angkasa, Ibu Pertiwi, Kula Angin Dari Sandang Pangan Sarimane Sawangi, Sarana Gampil, Gampil Sarining Gampil